Record. دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بايدي، انا عارفك ده انا خلقك، انا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، كنت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك، وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عليا نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، حياتي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل قضية، هتسلم معايا حياتي تبقى ليك، تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh datang, kita mau berkumpul bersama-sama, kita mau menghadap hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana pemazmur di dalam Mazmur 139 mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu ada di dekat kita, bahkan Roh Kudus-Nya berdiam di dalam kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam jalan kehidupan kita. Dia tidak membiarkan kita menghadapi segala sesuatunya sendirian, tetapi dia selalu ada untuk melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Mari kita memuji Tuhan. Dengan hati menyembah Tuhan, menyiapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kau sahabat, Engkau dekat. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan kau dekat.
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita memuji Dia yang selalu menyertai kita. Dia ada di depan kita, Dia ada di belakang kita, di samping kita. Bahkan Roh-Nya yang suci berdiam di dalam kita, menjadi pembela kita, mendampingi kita, menjadi penasihat kita, menjadi guru bagi kita. Dia yang menuntun kita hari demi hari. Dia yang menyediakan jalan keluar untuk setiap masalah di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat hati kita curahkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Kemanakah ku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, amin, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah. Mari kita menghadap hadirat Tuhan, kita berdoa. Tuhan, sungguh indah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sungguh luar biasa, sungguh dahsyat cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri ya Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Engkau adalah penolong kami, Engkau penghibur kami. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang meneguhkan pengharapan, Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Engkau yang mendengar doa kami dan Engkau yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami pikirkan dan kami doakan. Bagi-Mu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan Tuhan. Biarlah Engkau beracara di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Jamah setiap kami, sentuh hidup kami Tuhan. Ubahkan kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya Engkau boleh dimuliakan dan semakin dihormati di dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita
senantiasa. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Zakaria pasal yang keempat ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, karena di dalam kehidupan kita, inilah janji Tuhan untuk kita. Kita tidak bisa menghadapi kehidupan kita, menjalani kehidupan kita, menghadapi bahkan masalah-masalah kita, dengan kekuatan kita, dengan hikmat kebijaksanaan kita. Tetapi janji Tuhan adalah dengan kekuatan Tuhan, dengan rohku firman Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan dirinya untuk menjadi penyelamat kita. Dia yang memberikan namanya untuk menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Dia karena di dalam namanya ada pertolongan, di dalam namanya ada kuasa dan kemenangan. Mari kita memuji Tuhan dari Nafiri Rohani 316 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jangan kita lupakan nama Tuhan, karena nama Yesus itulah yang menghibur kita, yang menolong kita. Ingat akan nama Yesus. Amin. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus sebagai perisaimu. Bila datang pencobaan, berdoalah padanya. Indahlah, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Indahlah, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Bapak Ibu, mari kita akan bermazmur dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang 7. Di dalam puji-pujian ini kita bisa melihat bagaimana indah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, anak-anaknya.
Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan membaca di tempat kita masing-masing dan Shane akan memimpin pembacaan kita pada pagi hari ini. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kupu pertahananku, Elohimku, kepadamu aku percaya. Dia akan membebaskan dari jerat penangkap burung liar dan dari wabah yang mematikan. Dia akan menaungi engkau dengan kepaknya dan di bawah sayapnya engkau akan berteduh. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Engkau tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada waktu siang, terhadap tulah yang mengamuk dalam kegelapan, terhadap kehancuran yang menerjang pada tengah hari. 1.000 orang akan rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan mendekat kepadamu. Amin. Terima kasih, Shane. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sungguh luar biasa kalau kita membaca keseluruhan Mazmur 91 ini, bagaimana Tuhan menjadi perlindungan dan kota benteng bagi kita. Dijelaskan dengan sangat spesifik ya bagaimana perlindungan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mari kita terus memuji Dia, namanya yang indah di dalam hidup kita, yaitu nama Yesus. Kita nyanyikan ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat dari Nafiri 316. Sungguh indah nama Yesus, jiwa kita bergema bila kita disambutnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Dalam nama Tuhan Yesus, sujud sembah padanya. Raja atas segala raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini pembacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari 1 Samuel pasal 17, 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat 40 sampai dengan ayatnya yang ke-52. 1 Samuel 17, ayat 40, kita bisa lihat di layar, ayat 40 sampai dengan ayat 52. Ya. Ya. Sebentar ya saudara-saudara. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 52. Haleluya.
saya akan memimpin pembacaan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia membawa tongkatnya di tangannya dan memilih baginya batu yang licin dari aliran sungai, menaruhnya di dalam kantung gembala yang ia miliki, di dalam suatu wadah yang ia bawa beserta pengumban yang ada di tangannya. Kemudian ia maju mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu datang dan mendekat kepada Daud, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Lalu orang Filistin itu memandang dan melihat Daud, ia menghinanya karena Daud masih muda, bahkan kemerah-merahan dengan wajah tampan. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Apakah aku ini anjing sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu orang Filistin itu mengutuki Daud demi ilah-ilahnya. Dan orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Datanglah kepadaku, aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara serta binatang-binatang buas di padang." Lalu Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangiku dengan pedang, tombak, dan dengan lembing. Namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, Elohim barisan Israel yang telah engkau rendahkan. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkanmu serta memenggal kepalamu, lalu memberikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang buas di bumi hari ini. Maka seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Elohim di Israel. Dan seluruh pasukan itu akan mengetahui bahwa Yahweh tidak menyelamatkan dengan pedang dan dengan tombak, karena peperangan adalah milik Yahweh, dan Dia telah menyerahkan engkau ke dalam tangan kami." Maka terjadilah pada waktu orang Filistin itu bangkit, bergerak maju, dan berjalan mendekat menghampiri Daud. Daud bergegas dan berlari ke garis depan untuk menghadapinya. Daud memasukkan tangannya ke dalam kantung dan mengambil sebuah batu. Lalu ia mengumbankannya dan mengenai orang Filistin itu pada dahinya. Batu itu terbenam di dalam dahinya, lalu ia jatuh dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud menang atas orang Filistin itu dengan umban dan dengan batu. Ia memukul kalah orang Filistin itu serta membunuhnya tanpa pedang di tangan Daud. Lalu Daud berlari dan berdiri di atas orang Filistin itu serta mengambil pedangnya, lalu mengeluarkannya dari sarungnya dan membunuhnya. Ia memenggal lehernya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, mereka pun melarikan diri. Ayat 52. Lalu orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda bangkit dan bersorak, lalu mengejar orang-orang Filistin sampai ke lembah, bahkan sampai ke pintu-pintu gerbang Ekron. Orang-orang Filistin yang terluka berjatuhan di jalan yang menuju ke Saraim, bahkan sampai ke Gat dan ke Ekron. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang selalu dekat dan selalu tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran-kebenarannya, kiranya Roh Kudus boleh berbicara sendiri kepada setiap kita masing-masing, setiap kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan ayat 52, tema yang saya berikan untuk perenungan kita pada pagi hari ini adalah hidup yang berkemenangan. Ya, minggu lalu kita telah
sama-sama merenungkan pentingnya ketekunan di dalam kehidupan kita, ya. Kita mengerjakan apa saja itu harus bertekun. Ya. Karena tanpa ketekunan kita tidak akan mendapatkan hasil. Jadi masih dalam tema mengenai kemenangan atau hasil yang ada tersedia bagi kita pada pagi hari ini, saya mau melanjutkan perenungan kita dari minggu lalu dengan teks yang lain dari 1 Samuel 17:40 sampai 52 ini. Dan kita akan belajar dari kisah Daud dan Goliat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kisah Daud dan Goliat ini sudah sangat tidak asing lagi ya bagi kita. Kita sangat hafal sekali dan ini adalah satu kisah, satu peristiwa yang sangat fenomenal, sangat terkenal ya. Dan bagaimana Daud pada waktu itu dia mengalahkan Goliat yang raksasa, yang tinggi besar ya. Dan memang secara harafiah Daud itu memang menghadapi masalah yang besar ya, dan masalah dia itu memang sebesar gunung ya, karena Goliat itu dikatakan raksasa ya, dia itu tinggi besar ya, jadi perawakannya itu tinggi besar ya, itu saja sudah bisa mendatangkan satu ketakutan ya. Belum lagi apa yang dilakukan oleh Goliat. Kalau misalnya kita membaca dalam 1 Samuel 17 ayat 6, dia mengejek Israel selama 40 hari. 2 kali sehari ya. Jadi dia itu memang agresif begitu ya. Agresif dengan perawakannya yang besar dan agresif dalam secara mulut, secara perkataan ya, bayangkan ya. Kalau saudara menerima ejekan selama 40 hari, 2 kali sehari ya. Waduh, saudara pasti kita bisa stres betul ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sedikit berpaling ke belakang, nenek moyang Goliat ini adalah musuh Israel ya. Orang Filistin itu musuh bebuyutannya orang Israel. Dan Yosua itu sudah memerangi mereka, namun tidak tuntas. Ya. Jadi sekarang pada zaman Daud, Israel menghadapi masalah yang sama. Jadi saudara lihat ya, kalau kita menghadapi musuh, tetapi musuh ini tidak dituntaskan, ya, musuh ini akan datang lagi dan kita menghadapi masalah yang sama. Ya. Bahkan bisa jadi lebih berat, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ada 3 poin yang bisa kita pelajari dari kisah Daud ini. Bagaimana Daud bisa mengalami kemenangan atas Goliat, musuh yang memang sebesar gunung ini. Ya. Yang pertama Bapak Ibu adalah kalau kita berbicara mengenai kunci kemenangan Daud, ya. Yang pertama prinsipnya adalah mengingat kemenangan-kemenangan yang sudah pernah Tuhan kerjakan untuk Anda. Mengingat kemenangan-kemenangan yang sudah pernah Tuhan kerjakan untuk saudara dan saya. Ya. Jadi ketika Daud dia berhadapan dengan Goliat, ya. Dia harus berhadapan dengan Goliat. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 37 dia katakan di situ. Dan Daud berkata, Yahwe yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi kalau dia melihat kepada masalah dia, ya, pasti dia sudah akan ciut.
pasti langsung kecil hati. Ya. Kan kita umumnya begitu ya. Kalau kita lihat masalah, kita ukur-ukur kuat, ya kan? Ini masalah saya bisa tangani enggak? Itu. Kalau itu masalahnya saya bisa tangani, saya tenang-tenang aja, iya kan? Gampangnya itu, gitu kan? Tapi kalau menghadapi masalah yang besar, otomatis kita akan ciut secara manusia. Otomatis hati kita menjadi tawar, apalagi kalau mengalami seperti apa yang dialami oleh Israel pada waktu itu. Ya, diteror. Ya, diteror dengan apa? Dengan ejekan selama 40 hari, 2 kali dalam sehari. Ya. Tetapi Daud dia tidak mau melihat kepada besarnya masalah dia, yaitu Goliat si raksasa ini, si peneror ini. Dia melihat kepada Tuhan. Dia mengingat kembali kemenangan-kemenangan yang sudah pernah Tuhan kerjakan untuk dia. Makanya dia katakan, Yahweh telah melepaskan aku dari cakar singa. Yahweh telah melepaskan aku dari cakar beruang. Jadi dia juga pasti akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi permasalahan kehidupan kita, harus tetap ingat akan kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kalau di hari-hari kemarin, Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya kepada saudara dan saya. Kalau di hari-hari yang lalu, Tuhan sudah memberikan kemenangan-kemenangan kepada saudara dan saya. Kalau di hari-hari yang lalu Tuhan sudah menunjukkan betapa Dia perkasa, betapa Dia berkuasa, betapa Dia memberikan solusi di dalam kehidupan kita. Ingat kesetiaan Tuhan. Ingat semuanya itu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ratapan 3:21-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kalau kita baca ayat selanjutnya, selalu baru setiap pagi. Bukankah itu satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah mengecewakan, maka sekarang pun tidak. Itu yang harus kita katakan, ya. Itu yang harus kita perkatakan. Saya boleh menghadapi seorang Goliat, saya boleh menghadapi gunung, saya boleh menghadapi apapun. Tuhan tidak pernah mengecewakan saya, maka sekarang pun Tuhan tidak akan mengecewakan saya. Ingat cinta kasih Tuhan. Ingat kesetiaan Tuhan. Ulangan 8 ayat 11a. Awasilah dirimu supaya jangan engkau melupakan Yahweh Elohimmu. Ya, jangan lupa kepada Tuhan. Jangan lupa cinta kasih-Nya. Biarlah cinta kasih Tuhan itu yang selalu bisa menjadi motor, bisa menjadi api di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tetap bersemangat menghadapi apapun, ya. Bapak Ibu, ini adalah pada tanggal 4 kemarin Facebook mengingatkan kembali memoris, ya. Jadi saya posting lagi di status saya tentang seorang gadis kecil bernama Lea. Ini foto Lea Februari tanggal 6 2017. Per 6 Februari 2017, dia itu sudah berada di rumah sakit selama 325 hari. Karena dia mengalami sakit yang banyak, ya. Dia harus menjalani 2 kali transplantasi sumsum tulang belakang. Dia mengalami apa yang dinamakan septic shock, yaitu semacam semacam keracunan begitu, ya, kalau saya tidak salah. Lalu dia mengalami penyakit-penyakit graft dan host disease, ya, banyaklah penyakitnya yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuhnya. Jadi per
6 Februari 2017 itu dia 325 hari berada di rumah sakit. Nah, ini adalah postingan ibunya 6 Februari 2017 yang ibunya itu memposting video dia sedang menyanyi. Dia sedang nyanyi, sedang joget ya. Jadi saya sengaja taruh di situ, saudara bisa lihat laman Facebooknya, saudara bisa lihat nanti videonya di situ ya. Dia menyanyi dia menyanyi lagu milik Mandisa. Mandisa itu kalau saya tidak salah salah satu finalis American Idol, itu lagunya berjudul Overcomer. I'm an overcomer. Ya. Kita bisa terjemahkan saya adalah seorang pemenang. 325 hari sudah dia di rumah sakit, tapi dia masih bisa katakan I'm an overcomer. Dia nyanyi sambil joget ya. Di sini ibunya menulis, God is so good to us through it all, and Leah is proof of his mercy and grace. Tuhan itu sangat baik kepada kita, kepada kami, dalam kami menjalani semuanya itu. Dan Leah adalah bukti kemurahan dan anugerah Tuhan. Dia masih kecil, tapi dia tidak kehilangan keceriaan. Ya, next. Nah, ini adalah Leah sekarang umur 9 tahun. Dia keluar dari rumah sakit setelah 437 hari dia ada di rumah sakit. Sekarang dia umur 9 tahun, hampir 9 tahun, dan dia sedang bersiap-siap untuk sekolah. Ya, kita lihat begitu ceria anak ini, begitu semangat dia. Ya, saya selalu ingat dia. 437 hari di dalam rumah sakit, tinggal di rumah sakit. Ya, saudara, kita kalau ke rumah sakit aja, ya cuma pergi periksa lalu pulang saja kita sudah stres duluan ya. Apalagi kalau kita sudah sampai harus menginap di rumah sakit, dokter bilang harus diopname di rumah sakit, ya kan? Diopname 3 hari, 4 hari, 10 hari di rumah sakit. Aduh, rasa-rasanya sudah bagaimana? Ya. Tidak betah, ya. Rasa-rasanya mau pulang. Kalau dokter bilang harus diopname, kita masih nego lagi. Dok, rawat jalan aja ya dok, di rumah aja. Kalau di rumah sakit kayaknya saya makin sakit gitu ya. Kan kita suka gitu ya. Bayangkan ya 437 hari di rumah sakit. Tapi Leah gadis kecil ini menjalaninya. Saya yakin kekuatan dia itu dari mana? Kekuatan dia itu dari keluarganya. Dari cinta kasih keluarganya, dan juga orang tuanya yang mengasihi Tuhan. Kekuatan orang tuanya datangnya dari Tuhan. Kekuatan dia adalah dari cinta kasih orang tuanya, sehingga dia sanggup menjalani hari-hari pengobatan di rumah sakit selama 437 hari. Setelah 437 hari keluar dari rumah sakit itu pun masih bolak-balik ke rumah sakit, masih rawat jalan, ya, masih rawat jalan. Tetapi saudara lihat dia tersenyum ceria menyambut dia mau sekolah, menyambut hari-hari depannya. Saudara, kalau seorang Leah bisa seperti itu ya, penuh keceriaan, ya. Betapa kita pun ya, jangan lupa cinta kasih Tuhan. Jangan lupa kesetiaan Tuhan. Biarlah cinta kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Ya, sama seperti Daud ya, ketika dia harus menghadapi Goliat, dia katakan, Tuhan sudah membebaskan, melepaskan aku, menolong aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Ini orang Filistin ini, Tuhan juga akan menolong aku menghadapinya. Tuhan tidak pernah mengecewakan aku dulu, sekarang Tuhan juga tidak akan mengecewakan aku. Kunci kemenangan
Daud yang kedua Bapak Ibu adalah mengandalkan kekuatan Tuhan. 1 Samuel 17, 45-47. Engkau mendatangiku dengan pedang dan dengan tombak dan dengan lembing. Namun aku datang kepadamu dalam nama Yahweh Sebaot. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Peperangan ini adalah milik Yahweh dan Dia telah menyerahkan engkau ke dalam tangan kami. Bapak Ibu, kita lihat di sini ya. Daud dia tidak mengandalkan pedang. Dia tidak mengandalkan baju perang. Ya, Raja Saul sudah memberikan dia baju perang, tetapi dia lepaskan. Ya, dia lepaskan. Dan dia menghadap kepada Goliat dan dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan dengan lembing. Tetapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan, nama Yahweh, Tuhan semesta alam. Dan Dia yang akan menyerahkan engkau ke dalam tangan kami. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat serangan Goliat ya, Bapak Ibu bisa membuka Alkitab dan lihat di dalam teks Alkitab dari ayat 42 sampai dengan ayat 44. Ya. Serangan Goliat terhadap Daud itu apa? Dia menghina, dia meremehkan, bahkan dia mengutuki, dia mengancam. Wah, pokoknya semua yang jahat ya. Ya. Semua perkataan jahat, semua evil words ya. Semua tindakan yang negatif ya. Itu dilancarkan kepada Daud ya. Tetapi Bapak Ibu, sikap Daud tidak gentar menghadapi semua itu. Dia tidak gentar. Ya. Kita di dalam teks kita baca tadi tidak ada sedikit pun kegentaran atau dia pikir-pikir ya, wah ini strategi apa yang saya harus pakai? Ini saya harus bagaimana? Begitu ya. Tidak. Dia tidak gentar. Dia tidak pikir mau bikin strategi apa, tidak. Dia hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia tidak gentar menghadapi semua itu penghinaan, pelecehan, kutukan, ancaman ya, dia tidak gentar. Walaupun Goliat itu bagaikan mesin perang raksasa, ya. Ini kalau saudara memperhatikan di dalam 1 Samuel 17 ayat 4 sampai dengan 7 itu diberikan rincian tingginya. Ya, ini sudah saya convert ya, sudah saya ganti ke dalam meter dan kilogram, ya. Dari 1 Samuel 17, 4 sampai 7 kita bisa lihat di situ tingginya Goliat itu 2,70 meter tambah sejengkal. Baju zirahnya 55 kilogram tembaga. Saudara pikul ini beras 50 kilo saja mungkin tidak bisa ya. Bagaimana kalau baju kita ini 55 kilogram beratnya. Mata tombaknya saja 6,6 kilogram besi. Berat. Jadi ini memang bukan main-main ini serangan Goliat ini, ya. Teror Goliat ini kepada Daud dan kepada Israel pada waktu itu memang bukan main-main. Ya. Tetapi Daud tidak gentar, ya. Bapak Ibu, dari Goliat ini kita bisa mendapatkan sedikit gambaran ya mengenai cara kerja si jahat. Cara kerja si jahat ini paling tidak kita bisa lihat di 3 bagian firman Tuhan berdasarkan Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Si jahat itu dia akan membuat Anda meragukan Tuhan. Ya kan? Iblis itu bukan dia tidak tahu firman Tuhan, dia tahu firman Tuhan. Dia tahu Tuhan. Dia juga takut kepada Tuhan. Cuma masalahnya dia tidak taat ya. Dia tidak taat. Dia tidak mau taat kepada Tuhan. Dia tahu firman Tuhan. Kalau di Kejadian 3, 1 sampai 5 kita baca kisah kejatuhan manusia itu kan. Itu diawali dengan bagaimana iblis itu dia putar balik firman Tuhan. Dia membuat manusia itu sampai meragukan firman Tuhan. Ya. Si jahat itu akan membuat Anda meragukan Tuhan. Tuhan bisa nggak ya pelihara hidup saya?
Tuhan bisa nggak ya tolong saya? Tuhan bisa nggak ya mengampuni saya? Gitu. Dan kalau di dalam Wahyu 12 ayat 10 kita bisa lihat di situ bahwa iblis itu dia berdiri di hadapan Tuhan siang dan malam dan dia menuduh kita. Dia mendakwa kita, Saudara. Ya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan itu hidup jangan santai-santai saja, manusia rohaninya tidak boleh. Ya. Jangan malas berdoa, jangan malas baca firman. Jangan malas taat kepada Tuhan. Jangan mut-mutan ikut Tuhan itu. Kenapa? Iblis itu tidak main-main. Siang dan malam. Dia menuduh anak-anak Tuhan. Dia menuduh saudara dan saya. Tuhan, lihatlah si A ini, dia begini-begini. Si B, nah itu kan Tuhan tuh sayang sama dia. Tapi lihatlah, dia itu begini-begini. Saudara, bagaimana kita menangkal dakwaan iblis itu? Darah Yesus, saudara. Darah Yesus. Ya. Maka saudara, celakalah kita ya, kalau kita itu tidak kenal Tuhan Yesus. Kalau kita tidak menerima dan mengakui tebusannya di atas kayu salib untuk kita. Ya. Karena apa? Kalau darah Yesus tidak membasuh kita, kita tidak menerima dia di dalam hidup kita dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oh, kita itu tidak bisa lepas dari dakwaan iblis. Saudara itu akan dituduh. Ya, iblis itu punya bahan untuk menuduh saudara di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Dahsyat. Ya, tidak bisa terselamatkan saudara. Ya, dia sudah pegang Anda. Ya. Hanya Yesus yang bisa membebaskan Anda dari tuduhan dan dakwaan iblis. Cara kerja si jahat dalam Yohanes 8 ayat 44. Di situ Tuhan Yesus berkata bahwa iblis itu adalah bapa pendusta. Dan dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Saudara, jangan dengarkan dusta iblis. Dia akan menghancurkanmu, saudara. Dulu kami pernah melayani seorang mahasiswa, ya, dia mempunyai cacat tubuh ya karena polio, sakit polio dari kecil sehingga dia jalannya agak pincang. Tetapi neneknya mempersembahkan dia kepada setan ya, karena neneknya adalah dukun besar. Jadi sepanjang hidupnya perempuan muda ini berjalan bersama dengan satu roh jahat yang sangat besar. Dan hanya dia yang bisa melihat setan itu. Dan setan itu berwujud seorang pria yang sangat tampan. Dan setan itu selalu bilang sama dia, kamu itu memerlukan saya. Kamu itu memerlukan saya. Tidak ada laki-laki yang mau sama kamu. Cuma saya yang mau sama kamu. Kamu membutuhkan saya. Kamu itu penting bagi saya. Ketika perempuan muda ini memutuskan untuk meninggalkan setan ini. Perempuan muda ini memutuskan untuk ikut Yesus. Setan ini marah. Setan bilang, kalau kau tinggalkan saya dorong kau dari tangga supaya kau jatuh dan kau mati. Saudara, itu luar biasa. Tetapi puji nama Tuhan, ya, perempuan muda ini kemudian boleh tertolong, boleh Tuhan bebaskan dia. Tapi itu satu pelayanan yang luar biasa, cukup berat karena ikatannya itu begitu dalam. Jadi itu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar, saudara. Ya. Iblis itu adalah bapa segala dusta. Dia akan berdusta kepada saudara dan saya. Dan dia mengupayakan segala cara untuk membunuh saudara dan saya. Ingat perkataan Yohanes Calvin pada waktu khotbah saya tempo hari ya.
Iblis itu dia berjuang dan mengisi pengikut-pengikutnya dengan kebencian, dengan amarah, dan mengejar pengikut-pengikut Kristus untuk membunuh mereka. Saudara, kalau di dalam kehidupan kita ya dalam pikiran kita ya, saudara mulai meragukan Tuhan, mulai ragu firman Tuhan, cepat ditengking karena itu adalah bisikan kerja si jahat. Ya. Kalau ada dakwaan-dakwaan saudara masih dituduh oleh dosa-dosa saudara, cepat selesaikan dosamu, datang kepada Tuhan, minta pengampunan, terima pengampunan dari Yesus. Kalau saudara di dalam pikiranmu, di telingamu berbisik-bisik dusta yang mengatakan, kau tidak berharga, kau jelek, kau keturunan tidak bagus, kau tidak bisa apa-apa, itu dusta daripada si jahat. Cepat-cepat saudara tengking dalam nama Yesus, lalu perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Supaya otak kita, roh dan jiwa kita diisi banyak-banyak dengan firman Tuhan. Firman kebenaran. Firman Tuhan akan menyatakan yang benar kepada Anda dan saya. Ya. Selanjutnya, Daud menghadapi Goliat bukan dengan persenjataan lengkap, namun dengan kekuatan Tuhan yang jauh lebih perkasa. Engkau mendatangiku dengan pedang dan dengan tombak dan dengan lembing, namun aku datang kepadamu dalam nama Yahweh Sebaot. 1 Samuel 17 ayat 45-47. Bagi Tuhan, saudara, bagi Daud, nama Tuhan itu sudah cukup. Ya. Selanjutnya, kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Di dalam kesengsaraan, dalam siksaan yang dia alami, pemenjaraan yang dia alami. Ya. Saudara, dia tulis surat-surat itu kepada jemaat-jemaat itu di dalam penjara, bukan dia duduk di meja belajar santai-santai sambil minum kopi begitu ya. Tidak, saudara. Dia tulis surat kepada jemaat Tuhan di Filipi, di Galatia, di Kolose, di Efesus, semua itu dia tulis di dalam penjara. Kita ingat kesaksian Paulus itu, dia katakan apa? Saya ini sudah mengalami siksaan yang sampai tanpa batas. Deraan yang tanpa batas. Saya sudah alami, kapal, karam, dan segala macam saya sudah alami. Tetapi kesaksian dia apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Dia tidak memandang kepada perihnya kesiksaan yang dia alami, tapi dia memandang kepada Tuhan dan kekuatan Tuhan. Ya. Bapak Ibu, tadi kita menaikkan satu pujian dari Nafiri Rohani, ingat akan nama Yesus. Judul asli dari lagu itu adalah Take the Name of Jesus with You. Lagu itu dikarang oleh seorang ibu bernama Lydia Baxter. Lydia Baxter dia lahir pada tanggal 8 September 1809, ya, dan hampir separuh kehidupannya itu dia habiskan di atas tempat tidur karena dia sakit. Dia sakit, dia mengalami kelumpuhan. Tetapi orang tuh kalau sakit ya, teman-teman biasanya datang menjenguk dan memberikan kekuatan, ya kan, hiburan. Tetapi Ibu Lydia Baxter ini tidak demikian. Di dalam kesakitannya yang hampir separuh dari masa hidupnya dia jalani di dalam kesakitan, teman-temannya itu datang dan dia yang mengkonseling mereka. Dia yang menghibur mereka. Sampai satu hari temannya bilang begini, kau ini sakit, bagaimana kau bisa sekuat ini? Lalu dia katakan, saya mempunyai perisai yang istimewa. Saya punya nama Yesus. Jika si pencoba berusaha membuat saya sedih, saya menyebut nama Yesus dan ia tidak dapat menyentuh saya. Lagu Take the Name of Jesus with You, ya, atau yang kita nyanyikan tadi, ingat akan nama Yesus,
itu ditulis Ibu Lydia Baxter ketika ia terbaring sakit di tempat tidurnya 4 tahun sebelum ia akhirnya meninggal. Ya, jadi kita lihat dari contoh-contoh ini, nama Yesus itu luar biasa, memberikan kekuatan yang luar biasa. Ya. Dan sejarah itu membuktikan bagi kita. Ya. Nah, mengapa masalah kita tidak selesai, justru makin runyam? Karena tidak melibatkan Tuhan. Itu saja jawaban mudahnya, iya kan? Kalau nama Tuhan itu begitu berkuasa, begitu hebat, memampukan orang sehingga orang itu bisa bangkit di dalam kelemahannya atau menghadapi musuh seperti Daud misalnya, dia tidak gentar. Tapi kalau masalah kita itu makin runyam, ya, masalah kita itu tidak selesai dan kita itu menjadi orang yang gentar. Nah, itu jawaban sederhananya itu karena apa? Karena tidak melibatkan Tuhan. Karena kita sibuk dengan cara dan kemampuan kita sendiri. Ya kan? Kita sibuk cari kiat ini, kiat untuk itu, ya. Apalagi beberapa tahun ke belakang ya, sebelum pandemi itu kan yang viral itu apa? Orang itu punya guru-guru spiritual. Iya kan? Punya guru spiritual. Wah, nyari guru spiritual ke sini, ya. Nyari ahli ke sana, ke sini. Memang saudara, ilmu itu kita harus belajar, ya. Misalnya kita harus bisa untuk belajar untuk menjadi lebih baik, ya. Belajar memanage keuangan, bagaimana caranya. Saya ajarkan kepada anak-anak saya, bikin buku kas yang sederhana, dicatat pemasukan, pengeluaran. Jadi kamu tahu, kita harus belajar pada orang-orang yang pintar gitu ya, orang-orang yang memang berilmu, yang bisa menolong kita, ya. Bagaimana meningkatkan pemasukan, pendapatan, ya. Kami juga, saya dengan Pak Pendeta punya seorang teman yang sangat luar biasa, dia juga anak Tuhan, ya. Dia mengajari kami, ya, memberkati kami dengan memikirkan, ayo punya karir kedua. Nanti kalau sudah pensiun, sudah emeritus, kamu mau ngapain gitu kan? Ya kalau kita sudah, misalnya orang yang sudah pensiun kan gajinya berkurang, tapi kebutuhan kan tidak berkurang, justru bisa semakin bertambah. Nah, bagaimana kita harus belajar punya karir kedua, dari mana kita dapat pemasukan dan sebagainya seperti itu, mengembangkan dan ya supaya ya kebutuhan kita bisa tetap tercukupi, tapi kita juga bisa jadi berkat untuk orang lain. Tapi saudara, segala kiat, segala pelajaran, segala ilmu yang kita pelajari, segala nasihat, ya, segala nasihat pengarahan, ya, dari orang-orang yang kita katakanlah sebagai guru-guru kita, ya, kita belajar dari dia. Semua itu tidak cukup, saudara. Tidak cukup. Karena firman Tuhan mengatakan, ya, Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kita sedang tidur pun Tuhan memberkati. Ya. Kalau kita hanya sibuk dengan cara dan kemampuan kita, sibuk cari nasihat ke sana kemari, tapi kita tidak melibatkan Tuhan, saudara, masalah kita tidak akan selesai dan makin runyam. Ya. Mazmur 46 ayat 11 dan 12 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Elohim. Yahweh Sebaot menyertai kita. Elohim Yakub adalah tempat perlindungan kita. Mazmur 50 ayat 15 mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan menyelamatkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita mau perbaiki keuangan kita. Kita mau mendidik anak-anak kita mau perbaiki rumah tangga kita. Kita mau maju di dalam pekerjaan. Ya.
Kita mau masalah kita selesai. Langkah pertama, saudara, bukan cari ilmu. Langkah pertama adalah saudara berlutut di hadapan Tuhan. Berseru kepadanya, Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan tegur, hei kamu harus bertobat. Bertobat, selesaikan dosa. Karena dosa itu penghalang berkat. Iya saudara ya, amin. Dosa itu penghalang berkat. Tuhan katakan, tanganku tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Ya. Tetapi yang menjadi penghalang antara aku dan engkau adalah dosamu, firman Tuhan katakan. Saudara, mari kita lihat. Ya. Apakah masalah kita juga adalah karena apa? Karena dosa kita. Yosua melakukan kesalahan karena tidak menuntaskan pertempurannya atau peperangannya dengan orang Filistin. Maka Israel dan Daud menghadapi Goliat. Saudara mau diberkati hari ini. Saudara mau hidupmu berubah hari ini. Datang kepada Tuhan, rendahkan hati, rendahkan diri, selesaikan dosamu. Kalau kita ada menyakiti orang, saudara, ya, jangan sampai orang itu dia sakit hati sama kita, dia kirim kutuk kepada kita. Oleh karena itu cepat berdamai, cepat minta pengampunan. Jangan jahat kepada orang, jangan kasar. Ya. Minta ampun dosa. Dan rendahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah penolong saya. Tolong saya Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana caranya mengatur hidup saya ini Tuhan. Tolong saya Tuhan. Daud itu dia tidak berseru kemana-mana. Dia maju menghadapi Goliat itu hanya dengan Tuhan saja. Kamu datang menghadapi saya dengan pedang dan lembing dengan tombak. Saya menghadap engkau dengan nama Tuhan. Tuhan Yahweh semesta alam. Ya. Bapak Ibu, ada satu peringatan Tuhan, firman Tuhan bagi kita. Terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ya. Saudara, kalau firman Tuhan katakan apa? Kalau kita bertanya kepada roh-roh peramal, Tuhan katakan apa? Kita berzina kepada arwah, kepada roh-roh peramal. Tuhan sendiri menentang kita kalau kita cari nasihat kepada roh-roh peramal, kepada arwah-arwah. Dan Tuhan akan melenyapkan kita dari tengah-tengah bangsa kita. Itu firman Tuhan, Imamat 20 ayat 6, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Jadi harus mengandalkan Tuhan. Harus datang kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, kunci kemenangan Daud. Daud berkata dan bertindak dengan iman. 1 Samuel 17, 46-47. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau. Dia telah menyerahkan engkau ke dalam tangan kami. Saudara, ketika Daud berkata begini, perkataan ini diucapkan oleh Daud, Goliat itu kan masih berdiri dia kan, belum mati. Tapi Daud mengatakan apa? Dia, Tuhan, Yahweh, dia telah menyerahkan engkau ke dalam tangan kami. Ini adalah berkata dan bertindak dengan iman. Bukan karena kita bisa. Iman itu bukan karena bisa. Karena kita bisa. Iman itu karena Tuhan bisa. Bukan saya, tapi Tuhan. Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang akan memenangkan peperangan ini. Itu berkata dan bertindak dengan iman. Ya. Apa yang tampak di depan mata Daud adalah Goliat, saudara. Dengan segala kegarangannya, dengan segala terornya, ya. Tetapi apa yang dilihat oleh Daud adalah kekuatan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari Goliat.
Maka Daud dia bisa berkata-kata dengan iman dan bertindak dengan iman. Iman itu dasarnya adalah Tuhan. Dasarnya adalah pribadi Tuhan. Iman itu dasarnya adalah kekuatan Tuhan. Kenapa kita bisa beriman? Kenapa kita beriman? Karena Tuhan. Karena Tuhan. Dia adalah pengharapan ya yang tidak tergoyahkan. Dia adalah batu karang yang teguh yang bisa diandalkan, ya. Keyakinan Daud adalah Tuhan yang dia sembah dan layani adalah Tuhan yang lebih besar daripada masalah yang sedang ia hadapi sekarang. Daud mengenal siapa Tuhannya dan menghidupi kebenaran tentang Tuhan yang ia sembah. Jadi saudara, kita itu harus jaga persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Itu harus jaga. Ya. Supaya apa? Supaya kita semakin mengenal Tuhan. Supaya kita semakin mengenal kebenaran Tuhan. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, hidup ikut Tuhan, kita bisa menghidupi kebenaran tentang Tuhan yang kita sembah. Ya. Jadi saudara, ya. Katakan kepada saudara-saudara kita ini, saudara-saudaramu, ya. Jangan malas-malas gereja. Ya. Dulu sebelum pandemi, malas ke gereja. Begitu pandemi, lockdown, gereja online, ya tidak gereja juga. Gitu ya. Sekarang, tidak gereja juga. Waduh, bagaimana? Ya. Datang kepada Tuhan. Jaga persekutuan dengan Tuhan. Cari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya iman. Supaya kita bisa dikuatkan oleh kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa tahu firman dan bertindak sesuai firman Tuhan. Ya. Celaka sekali saudara kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena akhirnya kan kita tidak tahu firman Tuhan. Tidak tahu firman Tuhan, tidak bisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Tidak bisa berkata dengan iman, tidak bisa bertindak dengan iman. Maka kemenangan itu pasti akan jauh dari hidup kita. Ya. Hidup kita tidak akan ada perubahan, malah makin semeraut. Ya. Ngerjain apa-apa nggak berhasil. Ya. Kemana-mana tetap nggak jadi berkat. Ya. Dari dulu sampai sekarang tetap aja cuma jadi Kristen KTP. Ya. Begitu datang masalah, begitu datang pencobaan, gampang sekali tinggalkan Tuhan. Ya. Begitu dapat kenal ini apa pria atau wanita yang tidak seiman, gampang sekali tinggalkan Tuhan. Ikut dia cakep, bening, cantik. Ya. Gampang sekali dirampas oleh iblis. Ya. Kalau kita tidak memandang kepada Tuhan, maka keluarlah perkataan-perkataan sia-sia yang tidak beriman seperti apa. Masalah ini terlalu besar, saya tidak berdaya, saya tidak berharga, sudah percuma, tidak ada harapan. Sehingga apa? Tidak ada tindakan iman, tidak ada kemenangan. Ya. Kita mau bertekun kepala di bawah, kaki di atas juga tidak akan ada hasil. Kenapa? Tidak memandang kepada Tuhan, tidak cari Tuhan. Gawat saudara kalau tidak cari Tuhan. Ya. Perkataan dan tindakan penting untuk kesaksian. 1 Samuel 17 ayat 46. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Elohim bagi Israel. Ada Tuhan bagi Israel. Ada Tuhan di Israel sini. Ya. Ini perkataan dan tindakan iman dari Daud dan menjadi kesaksian. Ya. Saudara ingat, harus tetap ingat bahwa Tuhan menghendaki dan sudah menahbiskan kita untuk menjadi saksinya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi.
menjadi saksi Tuhan kepada dunia ini. Hei, ada Tuhan di sini. Seperti kata Daud, ada Elohim di Israel. Ada Elohim bagi Israel. Hidup kita itu harus menjadi kesaksian seperti itu. Orang bisa melihat, hei, ya, ada Tuhan di sini. Saya punya masalah, tapi ada Tuhan di sini. Itu harus menjadi kesaksian kita. Jangan kita itu kesaksian kita itu kita dapat masalah lalu kita ambruk enggak karu-karuan. Itu kita tidak menjadi saksi bagi Tuhan. Kenapa? Tidak ada Tuhan di situ. Kita punya pergumulan, kita hancur-hancuran. Tidak ada Tuhan di situ. Saya punya pergumulan, tapi ada Tuhan di sini. Ya. Saya punya masalah, saya punya sakit penyakit, tapi ada Tuhan di sini. Dan Dia lebih besar dari masalah saya, dari sakit penyakit saya. Ya. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri perenungan kita dengan menaikkan pujian ini. Dan setelah pujian ini kita akan berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan di dalam doa kita. Kita datang dengan penuh kerinduan. Kita buang semua keangkuhan kita dan kita menyembah Dia. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang telah mengerjakan dan menyediakan kemenangan untuk saudara dan saya. Bukan cuma kemenangan masalah-masalah hidup sehari-hari, tetapi kemenangan atas kuasa dosa, kemenangan atas kuasa kutuk dan maut, Tuhan sudah kerjakan. Tuhan Bapa berikan putranya untuk saudara dan saya. Supaya kita bisa menang atas kuasa dosa, kutuk dan maut, supaya kita memperoleh hidup yang kekal, supaya kita bisa mengalami Tuhan membukakan semua berkat, pintu-pintu surga Tuhan bukakan untuk mencurahkan berkat-berkatnya bagi kita. Buang segala keangkuhan kita, buang segala hikmat kebijaksanaan kita, ego kita, kemalasan kita untuk cari Tuhan. Kalau selama ini saudara malas-malasan ke gereja, saudara malas-malasan ibadah, saudara malas-malasan baca firman, saudara bertobat, saudara. Karena di dalam ibadahmu kita akan bertemu dengan Tuhan, di dalam firman-Nya kita bertemu dengan Tuhan, kita bertemu dengan kekuatan Tuhan di situ untuk kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu di hadapan hadirat-Mu. Amin. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku ku sembah Kau, ya Bapa.
sembah Kau, amin. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari kita berdoa demikian. Bapa dalam surga, saya menghadap hadirat-Mu dengan penuh kerendahan. Saya mengakui bahwa tanpa Bapa saya bukan siapa-siapa. Saya tidak dapat berbuat apa-apa. Ampunilah saya ya Bapa, jika selama ini saya mengabaikan-Mu dan tidak mencari Engkau sehingga saya mendapati hidup saya berantakan. Saya menyerahkan diri kepadamu dan tunduk pada semua arahan dan rancangan Bapa untuk hidupku. Terimalah saya ya Bapa demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Kiranya saudara diberkati. Kita akan masuk ke dalam meja perjamuan kudus dan saya serahkan kepada Bapak Pendeta untuk melayani kita. Mari kita bersatu dalam doa, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki meja perjamuan kudus Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami hanya dapat mengalami hidup yang berkemenangan apabila kami berseru kepada Yahweh, berseru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami dan pikiran kami sendiri. Dan juga berserah penuh kepada kedaulatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersama dengan Engkau, kami akan mengalami hidup yang berkemenangan. Kami diingatkan untuk selalu mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan saja. Dan melalui perjamuan kudus, melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah diserahkan bagi setiap kami. Kami mau menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk senantiasa memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, layakkan kami untuk memasuki meja perjamuan kudus-Mu. Dan berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki meja perjamuan kudus Tuhan sambil mengingat bahwa Tuhan Yesus sebelum Dia disalibkan, pada malam itu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah, ya, perjamuan malam yang terakhir bersama dengan murid-muridnya, ada 12 orang, dan Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian Dia memecahkannya dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, sambil mengucap syukur untuk tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan, dan juga mengingat perkataan firman Tuhan yang mengatakan oleh bilur-bilurnya kita semua sudah sembuh. Mari kita makan dengan penuh pengucapan syukur. Dan setelah memakan roti yang melambangkan tubuhnya, Yesus kemudian mengambil cawan
yang berisi anggur. Kemudian Tuhan Yesus, dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa, yang ditumpahkan untuk keselamatan kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat cawan sambil mengingat darah Kristus, darah anak domba Elohim yang sudah ditumpahkan untuk menyucikan segala dosa-dosa kita. Minumlah dengan penuh pengucapan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang Engkau sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Kami tidak layak menerima pengampunan dosa, kami tidak layak untuk menerima keselamatan, kami mustahil bisa masuk surga dan mendapatkan hidup yang kekal. Kalau dengan kekuatan kami sendiri, kalau dengan amal kami, kebaikan kami, semuanya hanya kain kotor di hadapan. Namun, melalui Yesus Kristus, kasih-Nya yang begitu besar, yang sudah menyerahkan dirinya, mengorbankan nyawanya, kami boleh diselamatkan. Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur dan juga untuk hidup berkeluh kesah. Oleh karena bahkan keselamatan kami sendiri, jaminan akan pengampunan dosa sudah Engkau bayarkan secara lunas. Sudah Engkau berikan dengan cuma-cuma. Bagaimana mungkin semua hal yang lain tidak Engkau berikan kepada kami? Bagaimana mungkin Engkau tidak akan memberkati hidup kami untuk hal-hal seperti makanan, minuman, kebutuhan, sekolah, pendidikan, dan yang lainnya, semua akan Engkau cukupi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami menantikan kebaikan-Mu lagi untuk setiap anggota keluarga kami, untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami. Kami mau melihat lagi di hari-hari yang ada di depan. Kebaikan Tuhan Engkau nyatakan untuk pekerjaan kami, untuk studi kami, dan juga secara khusus untuk bangsa dan negara kami, yang pada bulan ini juga akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya. Berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang hidup takut akan Engkau, dan yang mengandalkan Tuhan, yang mengutamakan kejujuran dan keadilan. Dan kami berdoa Tuhan, supaya gereja-Mu boleh menjadi berkat, boleh menjadi cahaya, penerang bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini tidak berjalan di dalam kegelapan, tapi berjalan di dalam terang Tuhan. Kami berdoa bagi dunia ini Tuhan. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, baik antara Israel Palestina, begitu pula antara Rusia dengan Ukraina, dan juga perseteruan antara Taiwan dengan Cina. Oh Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, supaya manusia belajar, bangsa-bangsa belajar untuk mengasihi tetangganya, mengasihi sesamanya. Karena kami semua adalah satu, diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Meskipun berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda bangsa, tapi pada hakikatnya semua manusia siapapun dia adalah ciptaan-Mu dan harus memuliakan Engkau dan harus mengasihi sesamanya satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami serahkan kepadamu. Biarlah hari yang ada di depan, minggu yang ada di depan, kami boleh menjalani
hidup yang berkemenangan, hidup yang diberkati oleh Engkau. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Demikian kami alaskan doa ini. Mari kita naikkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi mari kita datang kepada Tuhan dengan penyerahan, bukan dengan kekuatan kita. Kita menjalani hidup kita, minggu yang ada di depan kita. Tetapi biarlah Tuhan senantiasa boleh ada di samping kita, menguatkan dan menopang kita. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan dan keyakinan iman kita kepada Tuhan dan pertolongannya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku.
Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Elohim akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Elohim dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih untuk partisipasinya di dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara semua. Shalom. Shalom.